Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala di malam hari ini. Berkat limpahan taufik dari Allah, kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, pembacaan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang insyaallah malam ini kita melanjutkan surat yang berikutnya setelah selesainya surat Al-Falaq. Maka malam hari ini kita akan bahas surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas sebetulnya dalam suratnya sendiri tidak disebutkan kata Al-Ikhlas, ya, beda dengan surat yang sebelumnya. Kalau surat Al-Falaq memang karena diawali dengan firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq, maka potongan ayatnya Al-Falaq menjadi nama dari surat tersebut. Demikian juga dengan surat An-Nas, karena qul a'udzu birabbin nas, maka potongan dari ayat yang pertama menjadi nama suratnya, surat An-Nas. Ya, tapi surat Al-Ikhlas tidak satu ayat pun, ya, dari 4 ayatnya di surat Al-Ikhlas ini tersebutkan kata ikhlas, gitu. Gak ada, ya. Ya, karena memang ada penamaan surat itu, ya, bukan karena diambil dari potongan kata atau potongan ayatnya, ya. Ya sama surat Al-Fatihah, gitu. Ya, nggak ada juga ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ya. Nggak disebutkan ada ayat yang menyebutkan kata Al-Fatihah, gitu. Ya, makanya sebetulnya, ya, ketika contoh surat Al-Fatihah, ya, kata Al-Fatihah itu sendiri bukan bagian dari ayat, ya. Kata Al-Fatihah itu bukan bagian dari ayat, ya. Ya, kalau ada imam lupa baca Al-Fatihah, itu diingatkannya pakai ayatnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan diingatkan Al-Fatihah. Jadi yang lebih tepat itu diingatkan dengan potongan ayatnya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Al-Fatihah, kata Al-Fatihah itu bukan bagian daripada ayat, ya. Kalau ada imam salah maka diingatkan dengan ayatnya, ya. Nah, surat Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas itu untuk menggambarkan, ya, menggambarkan inti kandungan dari surat ini, ya. Jadi penamaan ini karena untuk menggambarkan kandungannya, ya, bukan dari potongan ayatnya. Karena surat Al-Ikhlas dan 4 ayat yang nanti akan kita bahas itu intinya adalah dari kata ikhlas itu. Jadi kata ikhlas itu asal katanya dari 3 huruf, ya, kha, lam, dan shad, ya. Kha, lam, dan shad yang menunjukkan makna kemurnian, ya. Makna kemurnian.
Maka ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, maknanya memurnikan. Ya, maknanya memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memurnikan, mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang mana nama-nama itu adalah milik Allah, ya. Sifat-sifat itu milik Allah, dan tidak satu makhluk pun yang punya kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nama maupun sifatnya. Ya, itu inti yang dibahas dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, sehingga nama dan sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu makhluk pun, ya, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Itu asalnya demikian. Ya. Dan surat Al-Ikhlas disebutkan salah satu fadilahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa maknanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Setidaknya ada dua pendapat yang menafsirkan makna sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan sebanding, yang sebanding apanya? Yang sebanding itu pahalanya. Ya, yang sebanding itu pahalanya. Sehingga seolah-olah dari pendapat ini, kalau orang baca surat Al-Ikhlas itu 3 kali, seolah-olah pahalanya itu pahala 1 Al-Quran, pahalanya, ya. Tapi berbicara pahala itu tentu berbeda, ya, dengan menghatamkan Al-Quran. Ya. Baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, itu namanya menghatamkan Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca, itu menghatamkan Al-Quran. Maka itu punya keutamaan tersendiri, ya, punya keutamaan tersendiri. Tapi tadi ada pendapat yang mengatakan Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, jadi kalau bahasa ulama itu, ya, ada yang namanya jaza itu pahala, ya, jadi pahalanya sebanding. Tapi ada namanya ijza itu keabsahan. Keabsahannya enggak sebanding, ya, keabsahannya tidak sebanding, ya. Jadi ada berbicara masalah pahala, ada bicara masalah keabsahan. Itu biasa di dalam agama kita, biasa. Pahala sebuah amalan dibandingkan dengan amalan yang lain, tapi tidak bisa menggantikan. Ya, tidak bisa menggantikan. Hanya dikatakan pahalanya sebanding, tapi tidak bisa menggantikan. Contoh, di antara pahala atau di antara amalan yang pahalanya seperti membebaskan budak. Ya, contoh zikir pagi itu kan ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan disebutkan kalau dibaca 100 kali, ya, maka salah satu fadilahnya seolah-olah seperti membebaskan 4 budak. Ya, 4 budak.
Sekarang kalau misalnya ada orang, ya, dia bernazar, ya, dia bernazar, kemudian sudah terlanjur bernazar tapi tidak sanggup untuk menunaikan nazarnya. Berarti kan dia harus bayar kafarat. Ada kafarat nazar. Nah, kafarat nazar itu sama dengan kafarat sumpah, ya. Kafarat sumpah disebutkan di surat Al-Maidah, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya, kafaratnya ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian, ya, atau membebaskan budak. Membebaskan budak. Apakah kalau misalkan ada orang bernazar kemudian dia nggak sanggup menunaikan nazarnya dan harus bayar kafarat, cukup dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali? Kan nggak cukup. Dia bisa aja, loh ini kan sebanding dengan 4 budak saya bebaskan. Ya. Ya pahalanya iya, tapi keabsahannya tidak. Ya. Sehingga dibedakan ya antara perbandingan pahala dengan keabsahan sebuah ibadah. Surat Al-Ikhlas disebutkan dalam hadis sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan itu hanya masalah pahalanya, ya. Tentu tetap berbeda dengan orang yang baca Quran sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Itu akan punya keutamaan tersendiri. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini lebih mendekati sebetulnya, dari sebagian ulama memandang pendapat kedua ini lebih mendekati, ya, lebih mendekati benar. Makna sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu apa? Isinya, ya, isinya. Kenapa? Karena inti dari Al-Quran seluruhnya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu 3. Inti isinya itu 3. Pertama tauhid, kedua hukum, ketiga kisah. Ya. Tauhid, hukum dan kisah. Tuh. Kalau enggak tauhid ya hukum, kalau enggak hukum ya kisah. Nah, surat Al-Ikhlas ini membahas salah satunya dari 3 ini, yaitu masalah tauhid. Inti tauhidnya di sini. Maka ini yang dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya, karena bahas masalah tauhid, sisa 2/3 yaitu masalah hukum dan masalah kisah itu dibahas dalam Al-Quran, dalam surah-surat Al-Quran yang lainnya. Itu kurang lebih makna dari perbandingan surat Al-Fatihah yang disebutkan dalam hadis sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan baca terjemah ringkas beserta dengan tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu, ya, seorang pun atau satu pun sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Ikhlas ini disebutkan dalam sebagian riwayat ada sebab nuzulnya atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas, ya. Sebab turunnya itu adalah ketika orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, ya, sebutkan sifat Tuhanmu.
Dalam sebagian riwayat disebutkan pertanyaannya, insib lana rabbak, sebutkan nasab Tuhanmu. Ya. Jadi satu riwayat mengatakan bertanya tentang sifat, dalam riwayat yang lain bertanya tentang nasab. Ya, jadi ingin bertanya, sebetulnya ini pertanyaan yang sifatnya menentang ya, bukan bertanya untuk cari ilmu, karena pertanyaan dari orang musyrik dan orang Yahudi. Jadi sebetulnya ingin menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pertanyaan tapi untuk melemahkan, sebetulnya untuk melemahkan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam gitu. Dan ini termasuk salah satu bentuk pertanyaan yang tercela ya, ketika kita bertanya tapi tujuannya untuk melemahkan orang yang ditanya. Nanya kita udah punya perkiraan paling-paling dia nggak bisa jawab. Nah ini pertanyaan yang masuk kategori pertanyaan yang dilarang oleh Nabi SAW. Innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Yang banyak membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah karena banyak bertanya. Pertanyaan yang tercela salah satunya kayak tadi itu. Ya, pertanyaan tapi sifatnya untuk melemahkan orang yang ditanya, menunjukkan kelemahannya. Ya. Maka awalnya pertanyaan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyebutkan sifat atau menyebutkan nasab Allah azza wa jalla. Ya. Asal usulnya dari mana? Ya. Asal usulnya dari mana? Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Ikhlas ini untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan ay qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bima'nahu huwallahu ahad ay qad inhasarat fihi al-ahadiyah فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. Katakan wahai Muhammad ucapan yang pasti ya. Ucapan yang pasti dengan meyakini ucapan tersebut, mengetahui maknanya bahwa Allah itu adalah esa, satu. Yaitu keesaan itu hanyalah terbatas bagi Allah Subhanahu wa taala. Inhasarat fihil ahadiyah. Ya, jadi terbatas hanya pada Allah keesaan itu. Fahuwal ahad, maka dialah Allah yang Maha Esa, al-munfarid, yang menyendiri bil kamal, dengan kesempurnaan, alladzi lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang indah, wasifatul kamilatul ulya, dan sifat-sifat yang sempurna lagi tinggi, wal af'alul muqaddasah, dan perbuatan-perbuatan yang suci. Muqaddasah itu perbuatan yang tidak punya cacat sama sekali. Ya, tidak ada cacat, tidak ada celah. Dan kita sempat sebutkan ketika membahas tafsir surat Al-Fatihah bahwa perbuatan Allah itu hanya punya dua kemungkinan. Ini kita ulang-ulang untuk lebih memantapkan lagi. Hanya punya dua kemungkinan, yaitu adil ya, dan lebih dari sekedar adil ya. Adil atau mulia, itu aja ya, antara adil atau mulia. Itu perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah itu selalu suci, nggak pernah salah, nggak pernah ada cacat, nggak pernah zalim ya. Alladzi la nadhira lahu wa la mathil, yang tidak ada tandingan dan tidak ada yang semisal ya. Maka dari itu sekedar melihat kehidupan sehari-hari ya. Ketika orang ya kena musibah ya. Ketika orang kena musibah,
Ketika itu ada yang bertanya, orang kena musibah kemudian bertanya, kita ini kalau kena musibah itu sebetulnya hukuman atau apa ya? Hukuman atau apa? Apakah ini hukuman atau ini ujian? Ya, ujian yang nanti meningkatkan derajat kita, atau ini hukuman yang menghapuskan dosa-dosa kita? Maka musibah itu dua-duanya. Ya. Di satu sisi itu menghapus dosa, di sisi lain itu mengangkat derajat. Dan ketika kita menganggap musibah itu sebagai hukuman untuk kita, ya, sebagai hukuman untuk kita, itu kita tidak sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita menganggap kena musibah nih, oh ini hukuman buat kita, itu kita tidak sedang berburuk sangka kepada Allah, enggak. Ya. Karena Allah kalau menghukum itu pasti adil. Ya. Selama kita tidak berprasangka bahwa Allah memberikan hukuman yang melebihi, ya, melebihi kelayakan, ya, kita nggak meyakini seperti itu, maka kita nggak sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kena musibah kemudian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hukumannya nggak seimbang dengan dosa saya yang sedikit misalnya. Ya. Orang mengatakan seperti itu, saya dihukum sama Allah, saya dosa apa? Atau mungkin dosa saya segede apa sampai saya dihukum seperti ini? Ini baru namanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kena musibah dan kemudian meyakini ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini ini hukuman yang adil, bahkan mungkin itu hukuman yang belum layak diterima, maksudnya nggak seberapa dengan dosa yang begitu banyak gitu. Itu dosanya, hukumannya masih kecil lah. Ya. Kalau mau disetarakan dengan dosa, mungkin musibahnya nggak sekecil itu, akan lebih besar lagi. Ya. Maka selama seorang hamba memandang itu hukuman untuk dirinya dan layak, ya, pantas, ya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan buruk sangka kepada Allah. Ya. Dan itu memang prasangka yang sudah selayaknya justru, ya, karena merasa dirinya banyak dosa. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, keputusan Allah untuk para hambanya itu tidak akan ada yang salah dan tidak ada yang meleset, ya, dan tidak ada yang tercela. Semuanya sudah sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ay al-maqsudu fi jami'il hawaij. Dialah Allah yang al-maqsud, jadi menjadi sebuah tujuan. Ya. Allah menjadi tujuan fi jami'il hawaij, di semua kebutuhan. Ya. Di semua kebutuhan kita, maka yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahlul alamil ulwi was sufli muftaqiruna ilaihi ghayatal iftiqar. Maka seluruh penduduk alam yang di atas maupun yang di bawah, yang di langit maupun yang di bumi, bahkan yang di dalam tanah sekalipun, semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan rasa butuh yang paling tinggi. Jadi rasa butuh itu sebetulnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jangan sampai punya rasa butuh yang terlalu tinggi kepada sesama manusia. Ya, rasa butuh kita itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari itu ada sebuah faedah menarik ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
hidayah itu permintaan yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada hidayah. Ya, makanya di dalam surat Al-Fatihah itu permintaan kita cuma satu, minta hidayah, itu aja. Itu harta yang paling besar lah ibarat kalau kita mau ungkapkan ya. Itu kebutuhan kita yang paling tinggi. Gak ada yang lebih tinggi dari hidayah. Hidayah itu kebutuhan kita paling tinggi. Nah, ketika kita itu lagi butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita lagi kena musibah atau mungkin kita lagi banyak kebutuhan, kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Dan ingat, ketika sedang sholat kita baca surat Al-Fatihah itu minta hidayah ya. Jangan kita lagi baca ihdinas siratal mustaqim tapi pikiran kita, ya Allah berikan saya rizki. Itu enggak cocok ya. Atau kita bacanya ihdinas siratal mustaqim tapi pikiran kita, ya Allah berikan saya kesembuhan. Itu namanya enggak khusyuk ya. Enggak khusyuk namanya. Lagi baca ihdinas siratal mustaqim mintanya hidayah, tapi kenapa yang kita pikirkan minta sembuh? Kan enggak sama dengan yang kita baca ya. Baca ihdinas siratal mustaqim tapi yang dipikiran minta rizki, gak sama dengan yang kita baca. Nah, Syekhul Islam menyebutkan, apapun masalah kita ya, apapun kebutuhan kita, fokus kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jadi orang bertakwa. Itu intinya. Jangan terlebih dahulu kita mikir untuk minta sembuh, untuk minta rizki. Mikirlah untuk minta hidayah kepada Allah untuk jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau Allah sudah beri hidayah kepada kita untuk jadi orang yang bertakwa, disitulah baru datang solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ya. Maka semua kebutuhan kita, fokus kita pertama itu jangan langsung minta objeknya gitu. Ya. Kita lagi sakit, jangan terburu-buru minta sembuh. Ya. Kita lagi butuh banyak uang, jangan terburu-buru fokus untuk minta rezeki. Ya. Tapi diawali, kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Karena awalnya kita minta hidayah dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta hidayah untuk jadi orang bertakwa. Nah, ketika sudah jadi orang bertakwa, kesembuhan, rezeki itu datang biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu silahkan kita minta kepada Allah. Setelah kita minta hidayah, sholat ya. Sholat awalnya kita minta hidayah ketika membaca surat Al-Fatihah. Setelah sholat kita mau minta rizki, kita mau minta sembuh, bebas ya. Tapi fokus kita pertama minta hidayah dulu untuk jadi orang bertakwa ya. Jadi kita butuh kepada Allah ya, maka jadilah hamba yang terlebih dahulu merendahkan dirinya kepada Allah sebelum kita minta. Jadi kita rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu rasa butuh yang paling tinggi. Yas'alunahu hawaijahum wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim. Jadi penduduk langit dan bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebutuhan mereka dan berharap yarghabuna ilaihi ya, punya rasa harapan fi muhimmatihim ya, dalam semua kepentingan mereka. Yang kita nggak boleh putus harapan ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus harapan. Bahkan dalam kondisi yang mungkin dalam hitungan matematika kita itu nyaris mustahil ya. Ya, kayak misalkan kita kunjung orang sakit, udah parah banget. Ya mungkin kalau dokter mengatakan harapan sembuhnya kecil, tipis gitu. Ya itu manusiawi. Ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan ketika mengunjung orang sakit, kita baca zikir As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka ya, kalau laki-laki, an yashfiyaki kalau perempuan. Dibaca 7 kali
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan dengan seizin Allah. Ya. Kalau kita kunjung orangnya udah parah banget, jangan sampai punya pikiran apa ya doa kayak gitu berfungsi gitu. Apa doa kayak gitu mujarab? Insya Allah. Ya. Jadi harapan itu harus tetap dipelihara. Ya, doakan sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun kondisinya sudah sangat berat, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Bahkan kadang ada orang yang mungkin merasa keluarganya itu sudah sangat berat untuk menahan sakit ya. Ya, sehingga ada yang doanya, ya Allah sudahlah, kalau memang sudah layaknya dipanggil aja, daripada sakit berat, menahan, menderita dan seterusnya ya. Doanya yang terbaik doa kesembuhan, meskipun yang sakit ini menderita dengan sakitnya gitu. Jangan putus harapan untuk mendoakan keringanan penyakit, bahkan untuk mendoakan kesembuhan. Ya, mungkin usia sudah tua, doakan aja. Harapan itu harus tetap dijaga. Ya. Seberat-beratnya kondisi, kata Nabi SAW, andai kata orang dalam kondisi yang paling berat tidak bisa menahan penyakit dirinya, ya, dan nyaris harapan itu hilang. Kalau hilang sama sekali itu dosa besar, tapi nyaris harapan itu hilang gitu, maka semaksimal-maksimalnya doa yang boleh dipanjatkan ketika harapan sudah sangat tipis sekali, beliau mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya jika memang hidup itu lebih baik untuk saya, dan wafatkan saya kalau memang wafat itu lebih baik untuk saya. Kita enggak kemudian memilih salah satunya, apalagi milih wafat langsung gitu ya. Ya Allah, udah wafatkan aja saya. Enggak kayak gitu. Apalagi untuk orang lain itu, ya Allah sudah wafatkan aja orang ini daripada menderita gitu. Tapi kita menyerahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang lebih baiknya hidup, maka tolong hidupkan, sehatkan. Kalau memang baiknya wafat, maka segera wafatkan. Mana yang terbaik nanti Allah yang pilihkan. Bukan dari kita langsung, ya Allah wafatkan aja karena sudah terlalu lama menderitanya gitu. Ya. Bukan seperti itu cara kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu harus tetap dijaga. Kalau harapannya pun sangat tipis sekali, maka kita serahkan pilihannya kepada Allah, bukan kita memutuskan harapan itu. Qala li'annahu al-kamilu fi awsafihi al-alimu alladhi qad kamula fi ilmihi, al-halimu alladhi qad kamula fi hilmihi, ar-rahimu alladhi kamula fi rahmatihi, alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai', wa hakadha sa'iru awsafihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dalam semua sifatnya. Dia Allah yang maha mengetahui, yang sempurna dalam ilmunya, dan penyabar yang sempurna dalam kesabarannya. Allah yang maha penyayang, yang sempurna dalam kasih sayangnya, yang mana kasih sayang itu mencakup seluruh sesuatu, seluruh makhluknya. Dan demikian untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sifat Allah itu semuanya sempurna, tidak ada yang tercela dan tidak ada yang cacat sama sekali. Qala wa min kamalihi annahu lam yalid wa lam yulad li kamali ghinahu wa lam yakun lahu kufuwan ahad, la fi asma'ihi wa la fi awsafihi wa la fi af'alihi tabaraka wa ta'ala. Dan di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena kesempurnaan kuasa Allah. Ya. Ini kesempurnaan kekayaan Allah. Allah enggak butuh anak dan enggak butuh orang tua. Ya, makanya kita kalau memikirkan sejak kapan Allah ada, itu pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab dengan jawaban yang eksak. Ya. Kita hanya mengatakan dengan sifat Allah, ya,
dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu wa laisa qablaka syai' wa antal akhiru wa laisa ba'daka syai'. Allah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah, dan Allah yang maha akhir, tidak ada sesuatu apapun yang setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ya, kita mau nyebut angka sejak tahun kapan kita nggak akan pernah bisa. Intinya Allah yang awal dan Allah yang akhir ya. Allah tidak butuh anak ya, karena kalau ada anak berarti nanti butuh pasangan dan seterusnya, beda dengan manusia ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupai atau menandingi Allah ya, satupun, baik dalam nama-namanya ya. Makanya asalnya memberi nama dengan nama Allah itu dihindari ya, asalnya. Juga pada sifat-sifatnya tidak ada makhluk yang sifatnya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena makhluk itu pasti punya banyak kekurangan. Juga dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena perbuatan kita juga pasti banyak sekali kelemahannya. Qala fahadihi suratu mustamilatun ala tauhidil asma'i was sifat. Maka surat ini mencakup tauhid asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini inti kandungan dari surat Al-Ikhlas yang dikatakan sebagai sepertiga Al-Quran, karena inti pembahasan dalam surat Al-Ikhlas ini adalah masalah tauhid ya. Dan dengan pendeknya surat Al-Ikhlas ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar dan keutamaan yang tinggi bagi siapapun yang membacanya ya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala selain menjadikan surat ini melekat di lisan, juga melekat di hati ya. Karena sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua nama, sifat dan perbuatannya, maka pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti ya. Ini kiranya bisa kita bahas dari tafsir surat Al-Ikhlas yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman. Semoga Allah berkahi dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.